Baik, perkenalkan nama saya Reno Sailendra dengan NIM 24020 dari kelas EF3C. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 4, yaitu menampilkan tabel MAC address switch. Nah, topologinya sesuai dengan yang ada di modul, nanti kita cocokkan di Cisco paket tracer dengan juga tabel pengelamatan lengkap, ada S1, S2, PCA, PCB dengan IP address yang sudah tertera maupun subnet mesh yang sudah tertera. Nah, kebutuhan perangkatnya ada 2 switch, 2 PC, kabel konsol, dan juga kabel Ethernet. Langsung saja masukkan 2 switch. Lalu 2 PC. Nah, 2 PC. Nah, lalu setelah itu kita kabelkan jaringan sesuai dengan topologi dan konfigurasikan nanti. Kita kabelkan 1, maaf salah, 6, ini 1 ke 1, ini 18 pas Ethernet. Oke, ini 232 konsol 232. Oke, setelah itu kita inisialisasi ulang switch dan juga PC supaya sesuai ya. Nah, 1 S2. Oke, lanjut ya, IP configuration PCA 1 PCB. Nah, udah. Setelah itu kita berikan Cisco sebagai password konsol FTY dan berikan class sebagai password privilege SH. Oke, kita lanjut di sini. Enable Vt host name S1 interface VLAN 1, lalu IP address-nya kita masukkan dari PCA S1 ini, copy. No shutdown. Oke, exit. Console 0, password Cisco, login, exit. Setelah itu line PTY 04, password Cisco, login, exit. Setelah itu enable secret class, exit. Nah, copy, run. Nah, udah S1 nya udah, kita copy PCB. Sama aja caranya, kita tinggal ulang saja. Tapi ini bedanya, kita kasih nama S2, interface tetap 1, kita kasih IP address-nya sesuai dengan sini. Nah, lalu kita kasih no shutdown, exit, LAN console 0, lalu password Cisco, login, exit, line PTY 04, password Cisco, login,
lalu exit. Setelah exit, enable secret flash. Setelah itu exit. Nah, udah. Setelah itu buka command prompt pada PCA. Oke, kita buka command prompt. Kita satu-satu dari PCA, kita ketikkan ipconfig all. Nah, ini adalah MAC address dari PCA. Lanjut kita ke PCB. Command prompt ipconfig all. Nah, ini adalah ipconfig dari ipconfig dari PCB ya, MAC address. Oke, setelah itu masuk konsol dari switch S1 dan S2, ketikkan perintah show interface. Oke, kita ke S1. Nah, di sini kita paste. Nah, kita sudah ketemu bianya ini ya, dari S1. Lanjut kita ke S2. Nah, udah ketemu. Ini bianya. Copy aja, kita masukkan di modul. Nah, masuklah ke konsol dari switch S2 dan tampilkan tabel MAC address-nya sebelum dan sesudah menjalankan uji komunikasi jaringan dengan ping. Bangunlah suatu koneksi konsol ke S2. Oke, kita masuk dalam mode privilege access. Sini perhatikan ini. Nah, ini adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Ada, yaitu nih, kita copy dan copy. Nah, ini adalah MAC address-nya. Ini berarti ini aja. MAC address-nya adalah ini, S2. Nah, setelah itu MAC address apa yang terekam dalam tabel itu ke port switch mana dipetakan dan ke perangkat mana, abaikan MAC address yang dipetakan ke CPU. Oke. MAC address ini, kita copy ini sebentar. Nah, MAC address itu kita copy, berasal dari switch 1 dan diterima oleh switch
diterima oleh switch 2 melalui port. Kita copy yang ini, copy, lalu ketik aja ya, lalu FA 01. Nah, udah merekam MAC address dari perangkat jaringan langkah 1. Bagaimana Anda dapat memberitahukan ya. Bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output perintah show MAC address table? Dapatkah ini bekerja dalam skenario? Ini belum lengkap jika Anda sebelum tidak merekam. Tidak merekam, jadi jawabannya itu bisa, yaitu mengidentifikasikan perangkat dengan mencocokkan port, switch dan topologi jaringan, serta menggunakan hasil ping dan ARP sebagai pendukung. Oke, kita lanjut. Langkah 3, bersihkan tabel MAC address di S2 dan tampilkan tabel MAC address lagi dengan cara perintah clear MAC address table dynamic. Oke, copy. Nah, apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address lain tercantum di sana? Tidak ada, hanya kosong saja. Nah, tunggu 10 detik, ketik perintah show MAC address table dan tekan enter. Adakah alamat baru? Oke. Nah, ada yaitu nih. Oke. Langkah 4, dari PCB bukalah command prompt. Dari PCB ya. Dari PCB buka command prompt, lalu ketikkan ARP A. Tidak termasuk alamat multicast dan broadcast. Berapa banyak pasangan alamat IP MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP? Tak ada ini. No ARP. Tidak ada. Dari command prompt PCB lakukan ping PCA S1 dan S2. Oke, kita ping ya. Ping 192.168.1.1. Nah, berhasil ya. 1. Nah, sini 11. Tunggu. Nah, berhasil juga 11 ya, ini S1. Lalu 12. Nah, berhasil juga. Nah, semua perangkat
berhasil memberikan balasan sukses. Oke. Iya. Semua perangkat berhasil. Dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah sudo make address. Apakah switch telah menambahkan make address baru ke dalam? Jika demikian, alamat dan mana? Oke, kita masuk ke S2. Masuk S2. Nah, ini ya. Iya. Ya. Menambahkan MAC address baru. MAC address baru dari PC A S1 dan S2, yaitu ini kita copy, kita paste. Dari PCB, bukalah command prompt dan ketik lagi perintah ARP. Oke, dari PCB ARP A. Nah, apakah caca ARP dan PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan telah dikirim ping? Ya, mempunyai entry tambahan, yaitu nih, kita ketik ini ya. Kita copy yang ini aja ya guys. Nah, pada jaringan Ethernet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun caca ARP, caca, dan table MAC address dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apakah kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan lebih besar? Kemungkinan pada jaringan yang lebih besar itu mempunyai tantangan, jadi table MAC address-nya semakin besar dan rawan flooding ya, salah satunya. Terus habis itu yang salah keduanya, meningkatnya broadcast dan resiko ARP storm. Habis itu sulitnya pelacakan perangkat dan juga ancaman keamanan dari MAC itu tersebut itu terancam. Jadi MAC-nya itu bisa dibilang MAC spoofing, dan juga konfigurasi maupun troubleshooting-nya yang lebih kompleks. Jadi memerlukan infrastruktur canggih seperti switch layer 3 dan protokol SSP. Oke, kita ketikkan di sini ya. Table MAC yang semakin besar dan rawan flooding, meningkatnya risiko broadcast dan risiko ARP storm. Lalu sulitnya pelacakan perangkat dan ancaman keamanan seperti MAC spoofing dan lain-lain. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada salah dan kurangnya. Semoga ini bisa menjadi pembekalan buat kita untuk lebih giat belajar di mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih.